Halo adik-adik, pejuang PTN 2021. Berjumpa kembali bersama kami, Kantor Bimbingan Belajar Salemba Group. Kembali hadir menemani ruang belajar teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan membahas sebuah materi yang berjudul listrik dinamis ya. Dan untuk soal kali ini teman-teman nanti dihadapkan dengan pertanyaan menghitung kuat arus yang mengalir pada suatu hambatan tertentu di dalam rangkaian tertutup. Nah, konsep yang akan dipakai di sini adalah teman-teman menggunakan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berkaitan dengan total arus yang masuk ke dalam suatu percabangan sama dengan total kuat arus yang keluar percabangan tersebut. Dan hukum Kirchhoff 2 berkaitan dengan aljabar dari beda potensial yang bekerja pada suatu rangkaian tertutup adalah totalnya harus sama dengan 0, gitu ya. Nah, untuk lebih singkatnya kita akan langsung bahas aja soal yang ada. Nah, soal di sini adalah berkaitan dengan rangkaian tertutup. Nah, rangkaian tertutupnya di sini terdiri dari dua bagian ya, atau nanti kalian bagi menjadi dua loop. Pertama misalnya bagian atas teman-teman kasih nama sebagai loop 1. Kemudian yang bagian keduanya sebagai loop 2. Nah, cara pembuatan loopnya di sini kebetulan sudah dikasih arah aliran arusnya ya, jadi teman-teman tinggal ikuti arah yang dikasih saja. Nah, sesuai dengan arah arusnya. Lalu langkah berikutnya adalah teman-teman buatkan persamaan-persamaan yang berlaku, itu berkaitan dengan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2-nya. Hukum Kirchhoff 1 di sini teman-teman tinggal lihat, katakanlah di sini teman-teman fokus di titik A ya. Titik A ini sebagai percabangan. Nah, di percabangan tersebut ada arus yang masuk yaitu I1 dan arus yang keluar I2 dan I3. Maka teman-teman tuliskan persamaannya adalah seperti berikut ini. I1 di sini akan sama dengan I2 ditambah dengan I3. Ini adalah di titik percabangan A, begitu ya. Lalu kemudian persamaan lain teman-teman tuliskan juga untuk loop 1 dan loop 2 aja. Ya. Loop 1 dan loop 2. Untuk yang di loop 1 teman-teman berkaitan dengan hukum Kirchhoff 2. Itu aljabar dari beda potensialnya harus sama dengan 0. Tuliskan persamaannya terlebih dahulu ya. Sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, teman-teman tinggal masukkan variabel-variabel yang diketahui di loop 1. Yang pertama adalah GGL-nya ya, karena arah loop-nya di sini adalah seperti ini, berlawanan dengan jarum jam ya. Maka di sini teman-teman lihat yang pertama kali kena di sini adalah yang minusnya. Maka GGL-nya teman-teman tulis di sini adalah minus 12. Kemudian kuat arus yang mengalir di sini ada apa aja? Ada kuat arus 1 dan kuat arus 3. Kuat arus 1 ini bekerja pada hambatan yang 4 dan kuat arus 3 bekerja pada hambatan yang 2. Teman-teman wajib tuliskan semua ya. Di sini berarti tuliskan 4 dikali dengan I1 kemudian ditambah dengan 2 dikali I3. Ini sama dengan 0. Nah, selesaikan persamaannya ya, menjadi 4I1 ditambah 2I3 ini sama dengan 12. Ini bisa disederhanakan terlebih dahulu ya, menjadi angka yang lebih kecil. Semuanya bisa dibagi dengan angka 2. Hasilnya berarti apa? Hasilnya adalah 2I1 ditambah I3 di sini sama dengan 6. Nah, ini persamaan yang paling sederhana pada loop 1. Setelah loop 1 ketemu, kita lanjutkan untuk perhitungan di loop yang keduanya. Nah, di loop yang kedua, teman-teman, caranya sama dengan pengerjaan di loop yang 1 ya. Tuliskan terlebih dahulu. Sigma GGL ditambah sigma I dikali R, ini totalnya harus sama dengan 0. Nah, GGL yang bekerja pada loop yang kedua ini adalah yang 8 volt. Ini juga sama ya, yang kena adalah yang negatif terlebih dahulu. Maka teman-teman tuliskan di sini adalah aljabar dari GGL-nya minus 8. Lalu arus yang bekerja pada loop 2 ini ada apa aja? Ada arus 2 dan arus 3. Ingat di sini arus 2 dan arus 3-nya arahnya
Berbeda ya, yang I2-nya searah dengan loopnya, yang I3-nya berlawanan dengan arah loopnya. Nah, yang berlawanan ini nanti kuat arusnya kalian kasih tanda negatif, artinya melawan dari arah loopnya ya. Tuliskan saja. Arus yang 2 di sini adalah bekerja pada hambatan 6. Maka teman-teman tuliskan di sini adalah 6 dikali arus 2. Lalu di sini kan ada arus 3 yang bekerja pada hambatan 2 dan arahnya berlawanan dengan loop yang 2. Maka teman-teman di sini tinggal ubah saja tandanya menjadi negatif. Ya, di sini berarti I3-nya negatif. Dikali dengan hambatan yang dilewatinya yaitu 2. Maka di sini 2I3 sama dengan 0. Nah, sampai sini teman-teman selesaikan persamaannya menjadi apa? 6I2 dikurangi 2I3, totalnya di sini adalah 8. Ini juga bisa disederhanakan ya teman-teman, menjadi angka yang lebih kecil dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Kalau dibagi 2 berarti 3I2. Di sini apa? I3. Hasilnya berapa di sini? 4. Oke. Jadi bentuk sederhananya adalah di loop 2, 3I2 dikurangi I3, totalnya sama dengan 4. Nah, karena soal ini teman-teman hanya diminta mencari kuat arus yang mengalir pada hambatan 2. Hambatan 2 ini kan arus 3 ya. Artinya teman-teman akan mencari nilai I3-nya. Karena kita akan mencari I3, maka yang dieliminasi adalah I2 ataupun I1. Ini teman-teman bebas ya. Mau mengeliminasi I1 boleh, mau mengeliminasi I2 boleh. Kita ibaratkan aja kita eliminasi yang I1 ya. I1 ini tadi kan nilainya apa? I1 ini adalah I2 tambah I3. Maka teman-teman perlu mengubah persamaan yang ini. Jadinya berapa? Jadinya adalah 2 kali I1-nya diganti I2 tambah I3 dulu. Nah, baru ditambah dengan I3-nya. Tambah I3, totalnya harus sama dengan 6. Nanti bentuk paling sederhananya berarti berapa dong? 2I2 ditambah 2I3 tambah lagi I3. Berarti dituliskan di sini adalah 2I2 ditambah totalnya 3I3. 3I3 sama dengan 6. Nah, bentuknya di sini udah sama ya. Ada I2, ada I3. Yang persamaan ini juga ada I2, ada I3. Lalu langkah berikutnya kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi dari nilai I2 untuk mendapatkan nilai I3-nya. Langkahnya bagaimana? Teman-teman tinggal ikuti cara berikut ini ya. 2I2 ditambah 3I3 sama dengan 6. Lalu persamaan yang di loop 2-nya apa? 3I2 dikurangi I3 sama dengan 4. Karena kita akan mengeliminasi I2, maka teman-teman samakan dulu koefisiennya ya. Yaitu di sini teman-teman bisa kalikan dengan angka 3, yang ini kalikan dengan 2 biar sama koefisiennya. Jadi berapa dong? Hasilnya di sini adalah 6I2 ditambah 9I3 di sini sama dengan 18. Nah, yang 3I2 kurang I3 sama dengan 4-nya semua dikalikan dengan 2. Hasilnya berarti 6I2 dikurang 2I3 sama dengan 8. Nah, dari sini teman-teman tinggal kurangkan saja untuk menghilangkan I2-nya. Hasilnya berarti berapa? Di sini adalah 9 dikurangi minus 2. Hasilnya berapa teman-teman? 11. 11 I3 sama dengan 18 dikurangi 8. 18 dikurangi 8 berarti 10. Nah, maka nilai I3-nya di sini adalah 10 dibagi dengan 3-nya adalah sebesar 0,91 ampere.
Jadi untuk jawaban soal ini, kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm adalah 0,91 ampere.